Apabila Anda saat ini berusia antara 40 sampai 50 atau bahkan 50 sampai ke 60, kemudian dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjalani masa pensiun, seharusnya ada satu pertanyaan besar yang ditujukan kepada diri kita, yaitu saat jabatan selesai, siapa kita? Tidak sedikit orang-orang yang takut dengan masa pensiun. Mereka bangun karirnya dari meja kerja, kartu nama, capaian jabatan, dan juga seragamnya. Karena memang dirinya dikenal dari capaian-capaian itu. Tapi kemudian gagap ketika usia pensiun hadir di depan mata. Video ini akan memberikan gambaran kecil bagaimana kita merefleksikan diri kita agar kita siap memasuki masa pensiun. Disadari apa tidak disadari, ketika jabatan itu hilang, dering telepon, orang yang datang berkonsultasi, orang yang mengajak diskusi, orang yang mengajak berjalan bersama-sama, ini semakin kecil jumlahnya. Bahkan bisa dikatakan lambat laun, makin mengecil, kemudian hilang. Nama kita tidak dikenal oleh siapapun. Orang-orang yang dahulunya kita bisa kontrol, menjadi tim, menjadi rekan kerja, atau bahkan mungkin bawahan kita, lambat laun sudah tidak lagi menghubungi kita. Lambat laun sudah tidak ingin lagi bertanya, berkonsultasi atas segala keputusannya. Mereka sudah menempuh jalannya masing-masing. Kembali kepada diri kita, apa yang akan kita kerjakan ketika masa itu datang? Bapak Ibu harus sadari bahwa capaian-capaian tadi adalah sebuah proses kehidupan yang bisa jadi tidak semua orang mencapai performa tertinggi. Tidak semua orang bisa mencapai jabatan atau posisi tertinggi. Maka beruntung bagi Bapak Ibu yang memiliki capaian di atas rata-rata kebanyakan orang. Bayangkan jika kita hanya pensiun masih dalam proses yang biasa saja. Bayangkan jika kita masih berproses di level paling rendah, tidak memiliki jabatan apapun, tidak memiliki kemampuan apapun dalam rangka mengatur, mengarahkan, ini jauh lebih complicated. Tetapi berbanding terbalik ketika orang-orang yang sudah mencapai posisi tertentu, memiliki kebijakan, memiliki kemampuan manajerial di atas standar, biasanya justru terjebak kepada jabatan yang melekat sebelum masa pensiun tersebut. Bicara persiapan pensiun memang erat kaitannya dengan bagaimana nanti kita akan menjalaninya. Tidak sedikit orang yang terjebak bahwa kesibukan sebelum masa pensiun adalah capaian yang luar biasa untuk sebagian orang. Sebagian yang lain menganggap ini adalah perjalanan hidup biasa yang tidak perlu disikapi dengan ribet karena dirinya udah paham bahwa hidup sudah ada ketentuannya. Tapi di ruang ini saya akan merefleksikan pandangan dan pikiran saya jika memang Bapak Ibu ingin mengikuti perjalanan bagaimana saya mempersiapkan pensiun. Saya yakin jika Bapak Ibu tidak siapkan dengan baik perencanaan menjelang pensiun, yang terjadi adalah masa tua akan menjadi sebuah fase dalam kehidupan yang bisa berdampak terhadap kesunyian hidup. Karena jikalau ukuran kita dalam berkehidupan adalah sebuah jabatan, kemampuan kita memanajerial sebuah posisi, masa pensiun bisa menjadi masa-masa yang sangat sunyi. Namun bisa berbeda jika kita bisa menyikapinya dengan baik dan terencana. Jika lo Bapak Ibu sekarang masih di tahap di mana menduduki posisi yang sangat penting, katakanlah manajer, direktur, mungkin tidak akan terbesit lebih dalam. Tahu akan ada pensiun, tapi tidak akan terbesit lebih dalam karena di masa aktifnya akan disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya bertanggung jawab terhadap posisi dan jabatannya. Sama halnya dengan jabatan seorang presiden. Sebelum mencalonkan dirinya menjadi presiden, tentu mimpi dan cita-citanya sangat luhur dan bijaksana karena seorang pemimpin sejatinya ingin merubah sebuah tatanan atau sebuah aturan atau apapun bentuknya yang sifatnya ingin memperbaiki keadaan yang sebelumnya tidak baik untuk jauh lebih baik. Katakanlah seorang presiden, seorang pimpinan negara pasti mempunyai mimpi yang sangat besar untuk merubah tatanan yang tidak baik menjadi lebih baik, untuk merubah kondisi masyarakat yang kurang baik untuk menuju lebih baik. Dalam sudut pandang kita untuk mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, ini penting direncanakan. Tujuan awal kita ini
menduduki posisi itu apakah hanya semata-mata menjalankan tugas dari pimpinan atau kita punya tujuan tersendiri yang nantinya berkaitan dengan masa pensiun kelak. Bapak Ibu harus sadar, apapun posisinya, tanyakan lagi kepada diri kita masing-masing. Jikalau posisi itu, jikalau jabatan itu benar-benar selesai, siapa Bapak Ibu sebenarnya? Kalau harga diri seseorang ditopang hanya karena peran formal yang dibentuk oleh sebuah lembaga, institusi, atau perusahaan, saya yakin kalau hanya itu semata, saya yakin masa pensiun adalah masa-masa yang sangat sunyi buat Bapak Ibu. Karena goalnya tidak dikuatkan sejak awal. Goal ini sangat penting sebagai destinasi kita nanti ketika masa pensiun benar-benar hadir. Ada orang yang memiliki tujuan, ya sudah saya akan menjalankan masa pensiun karena tabungan saya udah banyak. Tidak salah, tidak. Tapi apakah sudah diprediksi bahwa tabungan itu mampu menghidupi Anda, keluarga Anda, atau bahkan bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang tidak ada dalam rencana sama sekali? Tidak perlu dijelaskan apa saja sih kebutuhan-kebutuhan yang unpredictable, banyak sekali. Ada force major yang tidak bisa kita hitung. Betulkah Anda hanya menyelesaikan hidupannya untuk dengan cara menghabiskan tabungan yang sudah dikumpulkan sejak muda? Apa sesungguhnya makna hidup menurut Bapak Ibu semua? Ini perlu diluruskan kembali. Goalnya apa? Tujuan Bapak Ibu mau ngapain setelah pensiun? Perlu direncanakan tujuannya apa? Agar kita selalu ingat dengan roadmap, dengan mapping hidup kita. Tidak sedikit orang yang bingung ketika pensiun walaupun duitnya sudah banyak. Sementara faktanya, duit yang banyak tidak cukup untuk menjalani masa pensiun. Kita dibenturkan pada fakta di mana menjelang masa pensiun, kemampuan otot, kemampuan pikiran kita, cara gerak kita pasti mengalami penurunan. Tidak selincah dulu, tidak secerdas dulu, tidak sekreatif dulu, mobilitasnya terbatas. Nah, ini hal-hal yang tidak bisa dibantah. Setiap masa pensiun akan mengalami hal itu. Maka dari itu, uang saja tidak cukup. Nah, sebelum sungguh-sungguh masa pensiun datang, kembalikan pertanyaan itu kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Ilmu apa yang bisa kita bagikan? Manfaat apa yang akan kita sebarkan ke banyak orang? Ini penting Bapak Ibu. Jikalau misalnya katakanlah seorang pemimpin perusahaan ingin mensejahterakan anggota atau staf bawahannya atau karyawannya, setidaknya pola-pola yang dilakukan selama dalam melakukan kerjaan di perusahaan sudah menerapkan prinsip-prinsip yang skupnya lebih kecil di lingkungan bawahannya. Tapi bagaimana jika kita kembali ke masyarakat dengan tidak ada kartu nama, dengan tidak ada meja kerja, hanya memiliki bekal ilmu dan pengetahuan semenjak kita di posisi terakhir kita sebelum pensiun? Apa yang bisa kita lakukan? Kontribusi apa yang bisa kita lakukan terus-menerus sementara kita dibenturkan pada fakta di mana kemampuan finansial kita sudah nggak sekuat dulu, fisik kita sudah tidak selincah dulu. Ini penting untuk ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Di channel ini saya memang akan merefleksikan hal-hal kecil yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu bagaimana mempersiapkan pensiun. Contoh, kalau saya pribadi memang belum pensiun, masih aktif, masih sangat produktif, tetapi saya sudah merencanakan dan menyiapkan hal yang paling kecil. Saya sudah mulai menata bagaimana saya nantinya akan pensiun. Seburuk-buruknya karena saya hobi menulis, saya menulis hal-hal yang kecil. Nah, kemudian saya tambahkan ketika saya menjelang 50, isinya saya mulai membuat video, ya hal apapun, belajar ngomong di depan kamera itu berbeda dengan kita ngomong secara langsung. Kita berusaha tersenyum tanpa ada lawan yang diajak tersenyum, kita bicara tanpa skrip yang terencana. Apakah kita mampu mengatur alur dari cerita dalam sebuah video ini? Belum tentu, karena ya idealnya ditulis skrip, diatur, nanti ada editing, tapi kita ingin meminimalisir hal-hal yang sifatnya membutuhkan biaya, membutuhkan banyak pekerja, karena nanti di masa pensiun asisten kita sudah tidak ada lagi, staf-staf kita juga sudah tidak ada lagi. Ya memang kalau kemampuan finansial kita bagus, bisa kita hire orang untuk editing, untuk apa. Tapi ini dalam rangka persiapan menuju kesendirian. Jadi kita mempersiapkan mental bagaimana mengupayakan aktivitas, rutinitas yang tetap masih bisa memberikan dampak kepada masyarakat, tetapi tidak tergantung kepada finansial yang kita miliki. Hal yang paling penting dari semua itu diantaranya adalah kita memiliki kelunasan. Udah selesai masalah mental. Itu paling penting. Kelunasan di sini maksudnya kita sudah tidak lagi merasa bahwa wah kita memiliki jabatan, wah kita memiliki kemampuan untuk mengatur banyak hal, wah ini capaian-capaian kita tidak lagi membutuhkan
pengakuan, itu hal-hal yang harus dilatih karena itu pelunasan mental seperti itu tuh tidak mudah, butuh dilatih. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang menjelang masa pensiun itu kena penyakit, namanya penyakit post power syndrome, yang sebelumnya dia memiliki jabatan tertentu, ketika pensiun dia seolah-olah bermasyarakat seperti pada saat dia masih memiliki jabatan dan posisi tertentu. Itu kan udah banyak diketahui orang di luar sana ya. Jadi kesiapan mental itu jauh lebih penting. Selain sehat secara fisik, perencanaan yang bagus, juga mental kita harus terlatih untuk tidak lagi membutuhkan pengakuan, tidak lagi mencari eksistensi diri, sudah tidak lagi seharusnya. Kalau toh pun masyarakat atau kelayak ramai masih membutuhkan skill dan kemampuan kita, porsinya dirubah. Bisa jadi kita sebagai penulis, atau mentor, atau pendidik, atau coach, atau apapun yang sifatnya tidak memaksa 9 to 5 dilakukan terus-menerus, karena seharusnya kita punya tujuan tertentu ketika masa pensiun itu datang. Bapak Ibu perlu tahu bahwa ketika masa pensiun itu hadir, itu bukan berarti kehidupan kita itu selesai, bukan sama sekali. Masa pensiun itu justru sebaliknya, ketika semua jabatan, kartu nama, seragam itu lepas, itu adalah masa di mana kemudian kita diberi kesempatan untuk melihat yang sesungguhnya. Apakah kita masih memiliki arah hidup yang bagus? Ketika panggung luarnya sudah tidak ada, kita tidak memiliki panggung luar, jabatan, seragam, posisi apapun itu tidak ada. Benarkah diri kita mampu menciptakan panggung kita sendiri untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, untuk menjadi orang yang terus memberikan manfaat ke banyak orang? Ini pertanyaan juga kepada kita semua dalam rangka mempersiapkan pensiun. Jikalau posisi Bapak Ibu adalah posisi yang sangat strategis, yang sangat bagus, memiliki banyak karyawan, memiliki banyak staf pekerja, pendukung, support operasional yang luar biasa mulai hari ini, mari Bapak Ibu, siapkan identitas itu semua, tanyakan kepada diri kita, jikalau fasilitas, sarana, dan prasarana yang sebelumnya kita dapat luar biasa itu nanti tiba-tiba hilang, tidak ada lagi fasilitas itu, maka sebaiknya persiapkan diri kita. Terserah Bapak Ibu mau ngapain, ini dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang sendiri, tidak ada pihak luar yang mendukung diri kita sendiri. Siapkan mental, siapkan diri kita. Jikalau kita hobi menulis, menulislah. Jika kita senang buat video yang bagus-bagus, buatlah. Jika kita hobinya berkebun, berkebunlah. Atau kita hobinya sebagai coaching, ya coaching lah, carilah coach-coach, atau siapa tahu dengan sendirinya coach itu datang. Jika kita bisanya menjadi pelayan kecil, ya sudah, lakukanlah. Yang penting Mas memberikan kontribusi kecil kita, kemampuan kita, pikiran kita kepada orang lain yang sifatnya bermakna kepada orang lain. Mungkin itu saja, nanti tunggu berikutnya, semoga bermanfaat. See you the next video.